Oke, balik lagi teman-teman. Sekarang di I Got You Back episode keempat. Apa kabar? Oh ya, ini mungkin kalian yang nonton video ini mungkin udah bulan puasa nih ya. Jadi gue sekaligus mau bilang minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya nggak ada yang bolong-bolong ya. Kita mau interview seseorang, temen gue. Dia fotografer band temen gue, perempuan. Kali ini perempuan nih. Kita mau interview seseorang. Halo Pak. Iya. Pak. Loh. Makasih. Kita mau interview seseorang fotografer official kalau nggak salah ya. Nanti kita cross check lagi. Fotografer official dari Seringai. Namanya Renda Rais. Foto-fotonya ciamik banget, keren-keren banget karyanya. Kalian bisa follow juga Instagramnya langsung, itu di @rendarais. Nanti gue tulis di video di sini Instagramnya dia. Dan juga sekarang lagi menuju ke rumahnya nih. Kita mau interview Renda. Kira-kira kita nanti di episode kali ini kita cek apa aja sih gearnya Renda. Buat kalian yang mungkin udah follow Renda udah lama, dia juga motret Tulus kalau nggak salah. Kita lihat nanti gearnya apa aja tuh. Lensanya apa, bodi kameranya apa, tasnya apa. Gawat-gawat nih pas ini isinya nih. Terus juga nanti kita juga ngobrol-ngobrol sama Renda tentang apa sih arti kerjaan ini buat dia pribadi. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel I Got You Back. Jangan lupa buat kalian yang lagi nonton sekarang yang belum subscribe, itu di bawah ada tombolnya, silahkan Anda klik subscribe. Terus buat kalian yang suka dengan video ini, silakan, tuh ada gambar jempol juga kayak gini, silakan diklik. Terus juga apalagi sih, di situ tuh ada like, subscribe, apalagi follow our Instagram juga. Kita juga ada Instagram @IGotYourBack. Dan now yang sekarang lagi ngerekam kita, biasanya kalau gue kerja sendiri, ini sekarang ada kamera woman. Halo. Ya udah, kita nonton sama-sama yuk. This is I Got You Back episode keempat, Renda Rais. Lu mulai motret secara motret biasa jadi amatir, itu mulai kapan? Amatir. Kalau ditanya amatir dari SD. Apa kamera pertama lo itu? Ujian D5. Sebenarnya harusnya masih ada sih tuh kamera, cuma gue nggak tahu, nyokap gue emang sempet nyimpenin tapi nggak tahu di mana itu kamera. Jadi itu ada sejarahnya tuh. Lo kan main dua medium ya, ada digital, ada film. Kalau apa sih yang bikin lo dulu nih, apalagi untuk anak SD gitu ya, motret dari orang tua, dari saudara, dari apa? Jadi bokap gue tuh emang setiap kita acara keluarga atau apa, dia tuh emang suka moto-motoin tapi kamera pocket gitulah, bukan profesional atau SLR ya. Dulu kan SLR udah ada ya. Terus kayak gue seneng aja gitu kayak motret orang atau apa, misalnya kayak apa ya, kayak seneng aja kayak moto-motoin, ngabadikan lah istilahnya kan. Terus ya sebelumnya kan kayak kamera bokap gue pinjem, gue ambil gitu-gitu. Cuma dia suka ngomel-ngomel aja, gue pinjem, mana nih kamera papa gini. Sedangkan zaman dulu dia tuh emang benar-benar sering banget motret gitu. Saya kayak kemana-mana jalan-jalan tuh seneng banget. Sampai gue inget banget dulu waktu zaman gue umroh, dia bawa kayak 10 pack kamera disposable. Oke. Ya harusnya bisa pakai kamera biasa, tapi dia orangnya nggak mau ribet, jadi dia beli disposable. Jadi dari bokap ya? Dari bokap. Oke, terus kalau misalnya ke pro sendiri? Ke pro itu 2007 ke 2008. Antara 2008 sih. Soalnya gue lulus kuliah itu 2007. Ada apa tuh itu? Ada kejadian apa? Kenapa lo akhirnya memutuskan gue di sini ya? Jadi kan dulu nih gue kuliah kan desain produk, nggak ada hubungannya sih sama sekali sama foto gitu. Dan zaman gue kuliah tuh pertengahan kuliah tuh teman gue tuh kayak pada seneng motret nih gitu kan. Terus
dan gue gak punya kamera sih sebenarnya. Terus kayak gue dikasih pinjam, udah pakai aja nih, pakai masih Digital? film ya, Oh, film film. masih film. Gue belum punya dan itu harganya masih mahal sih, semahal-mahalnya, tapi kayak sekarang kamera lebih mahal lagi ya menurut gue harganya. Dan kayak Ingat nggak tuh kamera pertama? digital. Nggak yang film? Film yang tadi mulai pertama pro. itu minjem. Oh minjem? Apa kamera ingat nggak? Kalau nggak salah FM Oh, berapa Nikon. ya? Nikon pakai Nikon. Jadi teman gue ngasih pinjam, ini lo pakai aja di kamera gue, nah janjian sama medium format, pakai Rolei. Langsung medium format? Tapi itu belum profesional. Oh, TLR ya? Masih main-main lah, kayak janjian kemana, film harganya Hunting. masih 16.000. Ya tapi buat anak kuliah kan segitu juga mahal gitu. Gue ingat kita selalu beli film di Pasar Baru, Pro Image dulu kita pakai. Terus udah gitu mulai nyari duit gimana ceritanya? Nah kalau nyari duit pas lulus kuliah kan gue pertama kali tawarin jadi asisten fotografer. Sebelumnya sih emang pas lulus kuliah masih adalah produknya dikit, cuman kayak gue merasa waktu pertengahan kuliah tuh gue udah distraction sama foto. Hampir sempat mau pindah, cuma kalau dipikir-pikir kalau pindah sayang nilai-nilai gue yang lain kan. Kayak gue pikir udah lah gue beresin dulu kuliah gue karena emang gue milih, terus ya udah akhirnya gue beresin. Tapi tetap tuh gue masih distract foto. Pas lulus kuliah bokap gue nanya kamu mau ngapain, kan emang habis lulus kuliah gue benar-benar diputus uang jajan. Sedih banget pokoknya kayak kalau bokap gue ya udah kamu coba les foto lah. Tapi emang sebenarnya gue pengen sekolah foto lagi, cuman waktu itu keadaan ekonominya lagi kurang segala macem, dan emang harga sekolah foto tuh nggak murah karena gue ngincernya di luar gitu. Dan akhirnya gue belajar sendiri lagi teori segala macam, sempat ikut salah satu sekolah foto di sini. Cuma itu basicnya doang karena untuk basic gue buta banget. Kalau foto doang sih bisa, cuma kalau teori tuh cara teori gue buta. Asisten siapa dulu dah? Asisten awal-awal tuh gue jadi asisten Nicolin, fotografer fashion. Agak beda ya mas sekarang ya. Jadi pas di Nicolin dulu tuh selain gue tuh ada 2 asisten lagi, semuanya lari ke fashion sih. Kecuali gue kayaknya larinya ke musik. Nah apa yang waktu itu waktu lo memutuskan untuk terjun ke pro gitu lo, dan lo mengasisteni seorang fotografer yang satu juga sudah pro gitu. Iya. Kesulitannya apa? Apalagi lo dari yang ucap-ucap gitu ya, awalnya hobi doang gitu kan. Kesulitannya ya gue masih perlu banyak belajar sih waktu itu. Sampai sekarang pun juga masih belajar sih. Cuma kayak untuk gue ikut sebagai asisten kan di situ gue juga belajar ketemu orang banyak, terus tahu cara foto gimana, berhubungan dengan klien, terus berhubungan dengan model segala macam. Jadi kayak kalau kesulitannya sih ya gue selalu belajar dari kesulitan itu, jadi kayak ya bisa ditanggulangin gitu lah. Oke. Dan untuk jadi pro, apa perbedaan yang lo rasain waktu lo dulu masih sekedar hobi? Kalau bisa sehobi itu sudah jadi pekerjaan. Nah, kalau perbedaannya sih nggak begitu banyak ya. Tetap fun ya? Tetap fun karena gue merasa kayak ini hobi gue yang dibayar, gue seneng sama ini passion gue. Jadi kayak mungkin misal aja lagi photoshoot, sebelum photoshoot gue bisa bad mood, gue bisa jelek banget mood gue segala macam. Cuma kalau di saat udah megang kamera, udah foto itu udah semuanya udah berubah sih. Kapan sih misalnya untuk seorang fotografer, misalnya lu waktu itu ngasistenin Nicole gitu, kemudian lu memutuskan aku sendiri tahun berapa? Ingat nggak? Dan apa 2008. yang menyebabkan lu sendiri cukup Jadi kali ngasistenin orang dulu? ya sebenarnya sih mengasistennya enak-enak aja juga sih. Jadi kayak waktu itu gue sempat kayak jadi tawarin foto panggung. Ini awal mula gue berhubungan dengan musik fotografi ya. Jadi lagi nongkrong dulu zaman rock and roll tato dulu dijaten kan, terus nongkrong ditawarin foto sama Iwan Loko. Jadi kayak si Ambon tato tuh nawarin kayak, wah nih Rena fotonya bagus gini-gini. Emang dulu tuh gue juga udah foto-fotoin rock and roll tato. Jadi teman-teman gue tuh semua yang gue fotoin teman-teman gue aja lah dulu awal-awal gitu kan. Terus kayak dan kebanyakan objek gue tuh cowok. Terus udah gitu kayak tawarin lah nih gigs pertama, ditawarin. Sebelumnya gue udah moto band juga, cuman band-band teman-teman lah, mainnya masih skala kecil yang bukan panggung besar gitu. Dan ini awalnya gue juga kayak nggak mau. Dan jadi gue punya teman juga namanya Ikwan, kalau tau Ikwan Kemon Lennon dulu. Jadi kan dulu gue emang main sama dia kayak lo harus foto. Dia emang supporting gue banget untuk foto, dan beberapa teman gue tuh emang sangat supporting banget sama gue kan. Untuk masalah foto, mereka bilang ya kayak ya foto lo tuh emang bagus atau apa gitu, bla 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 lah, lo bisa foto gini-gini. Terus
Dia nemenin gue tuh sampai ke acara Urban Fest atau apa ya zaman dulu tuh di Ancol. Di Ancol Urban Fest tuh beberapa tahun lalu kan. Terus, nah di situ tuh gue nyoba panggung pertama kali yang gue nggak tahu ini panggung segede apa, gue harus ada di mana. Dan itu kamera gue masih 350D. Kamera pertama, kan masih gila-gilaan kan. Nah terus tapi untungnya gue punya lensa bagus. Nah L series gue beli gara-gara waktu itu bokap gue bilang lo les aja deh, tapi gue nggak les foto, gue beli buat lensa uang lesnya, duitnya. Mungkin itu lebih baik gue beli buat lensa dibanding gue belajar sendiri aja udah. Dulu belum ada YouTube kayaknya, orang nggak bisa belajar internet juga masih belum ada tutorial kayak masih lo beli buku lah, buku harganya mahal banget lah dulu kan. Terus dan band apa tuh, inget kan? Senloko. Oh Senloko-nya yang foto di Urban Fest? Iya, Senloko. Dari situ mulanya akhirnya gue motret band. Tahu lagu. Jadi itu pertamanya? Pertama kali. Nah pada saat lo pulang dari Urban Fest, apa yang lo rasain? Seneng banget kayak this is your shit gitu. Gue merasa kayak ini gitu. Kayak ini deh, nih gue kena banget di sini. Gue seneng dengar hingar-bingar, gue seneng liat penontonnya, terus gue seneng mereka perform, orang-orang kayak ada spirit sendiri di dalam sebuah konser itu gitu. Nah jadi waktu itu lu nggak ada pengalaman sama sekali stage fotografi, lu langsung foto band sebesar Senloko. Apa yang lu lakukan di panggung? Agak linglung sih. Maksudnya emang lu nggak tahu spot-spotnya nih kan? Maksudnya kalau band apa sih? Iya, dan gue nggak tahu, dan gue harus berdiri di mana. Gue cuma nanya area mana yang nggak gue boleh masukin. Terus ya itu masih agak bodoh sih ya, masih kayak di atas panggung gue masih sempat foto, cuman ya gue berusaha untuk nggak menghalangi penonton. Oke. Dan setelah itu karir lu di stage mulai lancar tuh ya? Mulai lancar ya, sampai sekarang udah 9 tahun. Dan udah beberapa band yang udah difoto. Penting nggak buat seorang fotografer stage suka sama bandnya? Penting ya? Penting. Jadi untuk beberapa band, gue sebenarnya nggak tahu awalnya itu band lagunya gimana. Dan kalau ditanya musik, lo emang fotografer band, lo suka musik ya? Kalau tanya musik, gue bukan orang yang fanatik sama musik. Terus kayak tanya musik ini, gue bisa aja bilang gue nggak tahu gitu. Cuma kayak untuk gue blending sama band atau penyanyi yang gue pegang itu harus banget, dan gue harus menjadi teman buat mereka, bukan pekerja. Nggak, kalau misalnya lo di stage fotografi sekarang setelah udah 9 tahun gitu, dengan berbagai macam musisi, apa sih kesulitan yang lo hadapin sekarang masih sama nggak sama kesulitan yang lo hadapin dulu karena lo ketika lo memulai karir ini? Kesulitannya sekarang makin banyak fotografer ya. Apa impactnya buat? Iya, sebenarnya sih impactnya nggak ada juga sih. Maksudnya kayak banyak fotografer bagus menurut gue, dan mungkin umur gue sekarang udah nggak semudah dulu gue memulai stage fotografi ini sendiri. Dulu masih umur 20 sekian mah gue kerjanya night rigging lah, sampai ke penonton belakang. Mungkin sekarang gue udah lebih kayak behave ya. Tadi lu bilang kan, fotografer juga sekarang makin banyak, hobis juga makin banyak. Ya? Yang pro, yang nggak non pro segala macam. Buat lu sendiri untuk apa ya? Ini pasti kan sebenarnya ada dua sisi ya. Bisa jadi ada yang makin banyak saingan. Ada yang bilang, wah ini saatnya gue mengupgrade kreativitas gue biar makin. Kalau lu sendiri apa yang lo lakuin dengan banyaknya saingan baru ini? Dibilang saingan ya mungkin iya dan mungkin enggak juga sih. Maksudnya kayak gue juga jadi banyak belajar juga. Maksudnya kayak gue harus memperbaiki diri gue, apa nih yang pasar butuhin gitu kan. Kayak kalau sekarang apa sih Ren yang lu lihat market sekarang mas 9 tahun lalu pasti beda dong? Beda. Sekarang apa yang mereka butuhin? Mereka selalu orang semua berhubungan balik ke sosmed ya. Apapun semua ke sosmed. Kayak iklan aja sekarang semua orang lebih pilih iklan sosmed, itu lebih murah dibanding iklan di billboard gitu kan. Ya maksudnya itu juga impact ya. Maksudnya kayak zaman sekarang kamera mulai banyak, harga kamera pun orang beli semahal apapun mereka beli gitu. Maksudnya kayak beda zaman dulu gue beli kamera film aja yang harga 3 juta 2 juta tuh orang tua gue nggak mau ngasih. Nah, maksudnya nabung tuh ya, nabung gitu kan. Potongin uang jajan ya. Itu mah udah nabung, udah naik turun tuh, udah nggak ngerti deh. Terus sekarang kayak kamera 50 juta anak kecil juga punya gitu. Maksudnya kayak gue jalan-jalan gue ngeliat anak kecil kok kameranya sama kamera gue kerja gitu. Dan ya paling buat selfie ya? Iya, padahal kayak cuma buat selfie atau OTD gitu kayak ya udah, emang mungkin zamannya emang sekarang era digital banget, dan gampang orang belajar juga gampang, lewat YouTube lo juga bisa jago, lewat Instagram juga lo bisa gitu kan. Tutorial makin banyak, jadi kayak sekarang di sini kalau untuk bisnis ini gue juga harus mengupgrade diri gue sendiri gitu. Apa sih yang dibutuhin pasar, dan kayak apa
apa sih yang kekurangan gue segala macam tuh juga gue suka revisi diri sendiri juga. Oke, dan sekarang ada buku. Ini concert The Life of Jakarta's Concert Photographers. Ini menurut informasi adalah tugas akhir seseorang. Ya. Dari Melina Anggra ini, tapi di dalamnya ada rendanya. Ada foto gue sama beberapa teman fotografer lain. Kenapa enggak bisa ada lu? Lu nanya nggak sama yang nulis kenapa lu terpilih? Gue nanya. Jawabannya? Kenapa lo milih gue gitu kan? Maksudnya kayak ya sebelumnya kan dia ngirim by email kan segala macam, terus kayak alasan lo milih gue apa? Dan menurut dia adalah alasan yang kuat dia milih. Di sini kan salah satu fotografer cewek cuma gue. Iya. Kalau udah lihat dan kayak dan gue dan di sini foto-foto yang masuk adalah foto-foto seringai dan dia emang mengelompokkan langsung gitu kayak emang dikonsultasi sama dosennya segala macam, mungkin dia mengajukan beberapa nama dan ya salah satunya adalah gue itu dan semua foto di sini dimaksud adalah seringai. Oke. Karena menurut gue image gue sama seringai kan lekat banget, jadi orang pun juga kayak sama gue kan kayak Renda fotografer seringai, Tulus juga gitu. Oke, kalau misalnya di pilih berdasarkan genre, enakan mana ya? Moto band rock atau Band rock pop? lah. Kenapa? Vibe-nya beda, mereka lebih kayak di panggung tuh lebih wow gitu. Ya lo juga liat penontonnya juga lebih gila-gilaan sih. Kayak lo seneng liat orang moshing, orang ya kayak orang berantem atau apa. Cuma ya itu fun, it's very very fun. Oke, ada band di Indonesia mungkin yang lo pengen sebenarnya foto? Kalau ditanya, Apa udah semua yang lo foto? ya itu tuh ada kayak itu juga kayak pertanyaan dari beberapa orang gitu kayak gimana ada yang belum foto, rata-rata ya alhamdulillah semua udah gue foto yang gue pengen. Oke, yang terakhir sih, yang bucket list lo yang udah check mark. Iwan Fals. Apa rasanya ngotret Iwan Fals? Seneng, karena gue sangat suka karya-karya dia. Dan ini juga Renda dulu sempat bikin Shutter and Button sama teman-teman. Apa dari itu latar belakangnya kalian bikin Shutter and Button? Karena kita semua sama-sama suka motret film dan kayak waktu itu tuh masih belum udah kan tiba-tiba belum banyak ya, belum banyak dan ya? kayak waktu itu kan industri itu tiba-tiba jatuh mati suri lah, kayak tempat kita nyuci udah nggak ada segala macam. Akhirnya kita mikir apa kita buka aja nih ya gitu. Akhirnya teman-teman ngobrol-ngobrol, kita bukalah rame-rame. Apa sih enaknya digital? Apa enaknya di film? Buat Nah, kalau digital itu kan langsung bisa ngelihat nih. Instan ya? Instan. Kalau foto kan orang-orang mana fotonya lihat, semua orang pasti akan kayak gitu. Belum orang kita belum selesai fotonya, mereka udah bisa datang ke arah kita, datang fotonya segala macam kan. Kalau di foto film itu lebih surprise, kita kan nggak tahu hasilnya segala macam dan kita kalau dulu kan emang ada tekniknya sendiri kan. Nah, kita misalnya moto di tempat malam kita harus pakai ISO tinggi segala macam. Kalau sekarang kan kita udah bisa lihat langsung di viewfinder kan. Dan buat gue sih itu kepuasan sendiri sih untuk motret-motret yang hal-hal yang ntar jadinya kayak apa gue nggak tahu, dan gue juga harus mengenal karakter dari film-film itu sendiri. Oke, dan sekarang kita masuk ke gear buat seorang Renda Rais motret stage ya, baik itu musik fotografi, baik itu musisi di studio ataupun di outdoor di panggung gitu. Seberapa penting gear buat lo? Sangat penting. Oke. Itu kayak udah kayak temanku, sahabat terbaik. Apa sih? Kan lo kan memilih DSLR ya sampai sekarang. Apa yang kenapa lo memilih DSLR dan lo particularly merek Canon ya? Iya. Ada alasannya mungkin apa karena historical aja, bapak mana lo udah coba semua tapi udah cocoknya? nyoba beberapa, cuman gue emang mungkin paling masuk nyambung dengan warna, dengan karakter sama Canon. Oke, dan sekarang kita udah ngomongin gear. Boleh Gue nanya dulu, kenapa lo pilih Pink Tank? Kali aja Pink Tank. sponsorin ntar nggak ada yang nonton. Ini gue pilih karena gue suka Kan banyak modelnya. tas roller kan, maksudnya ada berbagai merek kan, segala ada yang lebih murah juga ada kan. Iya, gue suka karakternya dia satu, dan ini nggak terlihat seperti tas kamera. Ini kan kalau lihat perhatiin ini kayak tas kantor biasa aja gitu. Dan ini kan ada rodanya, ada ini memudahkan gue untuk bawa nih kalau buat traveling segala macam. Cuman kalau gue mau stage keluar kota, gue jarang banget bawa ini. Ini emang gear lengkap gue biasa di sini. Kalau gue foto studio, foto outdoor. Kalau stage lo pakai apa? Kalau pakai ransel biasa. Jadi itu lensa-lensa lo yang Ada tempatnya masing-masing. Gue punya think tank yang buat naruh di sini. oh oke, lo tipe yang semuanya dari luar Iya, ya? dan Yang gue di belt tipe gitu yang ya? seneng bawa cuma satu kamera. Gue nggak suka bawa banyak kamera. Oke, bukan wedding ya? Bikin ribet sendiri nggak apa-apa deh. Yang penting bawa satu kamera aja gitu. Oke, Dak. Lo sekarang bongkar dong kita apa aja? Boleh. Apa aja, Dak?
Ya, di sini ada kebetulan ini agak lengkap nih ya. Ini ada kamera paling utama ya. Kamera ini Canon ditutupin. Soalnya kadang-kadang kalau di panggung tuh orang suka kayak nanya kameranya apa mbak, terus kayak oh pantas bagus ya. Kameranya Buat apa mahal. mereka nanya begitu? Kameranya mahal. Itu pertanyaan dari Ada orang aja tiba-tiba Oh, iya? lihat kamera, oh kameranya mahal, jadi gue tutupin aja. Oh iya gitu banget Nih, dah. ya. Terus ada Itu 5D Mark III. Mark III. Lensa yang terpasang itu 50 mili. 18. 18. Ini 14. 14. Terus Ini 50 lo bawa nggak kalau stage? Enggak. Sama sekali nggak ya? Tergantung sih, kadang-kadang suka gue bawa juga. Tergantung mood gue juga, kadang-kadang gue bawanya. Oke. Terus di sini ada 100 mili. Ini Makro. jarang banget dipakai buat outdoor. Jadi paling jarang gue bawa stage, cuma sekali 2 kali doang kayaknya. Ini yang makro ya? Iya, makro. Terus ini yang lo tanya tadi 2470. Oke. Masih yang Mark 1 ya. F4. Ini lensa badas banget nih. F4 ya? Enggak, 2,8. 2,8. Terus ada fisheye. Itu apa? Visanya lo Canon juga? Canon. Wow. 14 mili. 15 mili. Udah nggak produksi kalau nggak salah ya? Udah nggak ada ini. Ini kalau ngeliat kan banyak bocel-bocel. Lensa gue semua bocel-bocel. Iyalah. Yang ngotot seringai. Terus ada apa lagi nih kita lihat. Lensa pertama lo yang mana? Lensa pertama 1740, cuman kayaknya buat taruh di studio kantor deh, lupa. Oke. Terus di sini ada, ini suka gue bawa juga, ada kamera film. Masih. The golden contacts. Ya suka T2 ya? Itu. Terus ada kamera backup. Oh. Gue juga pakai Sony juga. Ikutin zaman biar nggak ketinggalan. Tapi kalau ini masih tetap Canon. Lensanya apa tuh, Dak? Ini 55 mili. 18. Ya, 18. Wow, super siap. Terus ini banyak kabel-kabel. Itu kabel buat apa ya? Nih ada card reader. Oke. Oh, ini lo on the go ya? Ya, ini ada baterai. Lumayan banyak biar nggak habis. Sony nggak ada baterai. Sony nggak ada. Nggak perlu. Beda. Terus ini ada kabel. Oke, gue mau naik kabel-kabel ini buat apa sih? Ini kalau buat foto di studio. Oke, tether ya? Tethering. Tapi ini yang paling bagus nih, Tether Pro. Oke. Dia cepet banget soalnya ngebaca. Kalau ini yang agak gembelan dikit. Oh, ini sama fungsinya? Sama fungsinya. Oke, jadi ini saya informasikan lagi, ini bukan setup Renda kalau stage, ini kalau portrait ya. Ini kalau mau studio sama Lagi foto buat studio. ya kerjaan-kerjaan yang lain. Cuma kalau buat panggung ini juga sering dibawa 2470 Oke. sama 14 mili, 15 milinya suka dibawa sama konteksnya juga. Sama 70-200 yang sekarang sedang masuk rumah sakit. Masuk sekolah, disekolahin. Apalagi ada isi tasnya? Apalagi ya? Udah kayaknya nih semuanya. Kabel-kabel doang nih ada Silika. cerita aja. Memory card lo pakai apa? Memory ya? card pakai SanDisk. Cuma box memory card gua kayaknya lupa. Gue boleh tahu nggak ada sistem kerja lo kalau di stage kayak gimana sih? Misalnya Ada gembok. sistem kerjanya gimana? Misalnya lo ikut tour somebody, jepret, terus kapan? Itu lo kirim ke siapa? Sistem proses kerjanya gimana? Proses fotonya jadi biasanya kalau misalnya ada beberapa artis yang ada manajemennya, jadi foto-foto itu habis manggung kan zaman sekarang udah ada wifi ya, jadi langsung gue kirim. Edit? No edit? Biasanya sih enggak sih, kalau yang langsung diposting jarang edit. Oke. Tapi karena- lo ada editing app favorit nggak? So far pakai VS Code sih Fiasco aja? aja. Nggak pakai Lightroom atau Enggak. Snapseed? Nggak ya? Kalau buat di handphone ya. Heeh. Kalau Snapseed gue nggak terlalu suka karena orang-orang suka bikin jadi tajem banget segala. Oke, jadi klien itu nggak minta hasil editan ya? Mereka mintanya no filter, Nanti no edit. tapi ya biasanya kan gue kasih ya yang bagus-bagus ya untuk langsung update hari itu juga, cuma sisanya kan gue kirim. Lu kebayang nggak, Dak, kalau satu gig itu rata-rata lu berapa ratus frame? Tergantung. Rata-rata. Ada tiba-tiba ada yang 300, ada yang bahkan sampai 900 frame. Tapi di atas 300 ya, rata-rata ya? 300 sih udah standar. 1 jam performance. Iya, kalau 2 jam lebih. Itu yang lu kirim ke klien atau ke manajemen biasanya berapa? File asli gue kirim. Raw? Enggak, gue nggak pernah. Oh, lu JPEG? Aku JPEG. Oke. Alasannya? Menurut gue ya udah cukup sih buat gue. Oke. Untuk foto ini, dan toh mereka juga nggak akan bikin jadi billboard. Ini JPEG aja bisa jadi billboard. Oke. Jadi lu kirim ke mereka berapa puluh pilihan lo? Biasanya yang udah dirapin ada 10. Oke. Dan kalau misalnya tanya lo kayak RAW kenapa nggak RAW JPEG, biasanya gue tuh udah nge-setting di kamera gue. Kalau di Oke. Canon gue udah warna udah sesuai dengan emang gue mau.
Maksudnya kan kayak di RAW itu kan mereka biar detailingnya lebih dapet, terus warna kan lebih gampang ngerubah warna. Toh gue juga udah punya color sendiri yang udah gue setting di kamera. Oke, jadi nggak perlu. Kalau lu sebel nggak sih kalau misalnya lu kirim ke manajemen sama manajemennya dipostingin warnanya beda? Sebel. Kan gue udah suka ngasih yang udah diposting bagusnya ini, posting yang ini aja. Pemilihan filter yang buruk juga soalnya. Nah, gue gak suka, sebel banget tuh. Maksudnya kita nanti tulisnya pick by Renda Rais iya, gitu kan. Iya, itu kesel banget kan, jadi kayak ngubah karakter gue kayak, oh ini foto Renda kayak gini sekarang. Tapi lu tegur tuh Dak kalau kayak gitu? Tegur. Oh ya? Dan gue orangnya berani untuk ngomong kayak gitu. Sekarang nih Dak, gue mau nanya. Buat seorang Renda Rais, fotografi panggung yang oke itu yang seperti apa? Yang semua sudah tertata dengan baik. Dalam artian gini loh, kalau di Indonesia sendiri mungkin ini masih kurang ya, maksudnya kayak dipikirin perform panggung. Jadi kayak panggung itu sebenarnya adalah lo harus bukan cuman dia nyanyi atau dia main band aja yang bagus, tapi kayak semua harus dipikirin dari mulai lighting, visual yang bagus, panggung yang menarik, itu juga semua harus dipikirin. Kayak contohnya waktu itu gue nonton Metallica kan, waktu itu kan kebetulan seringnya jadi pembukanya, jadi gue sempat mondar-mandir di belakang itu, dan itu semua mereka panggung dibawa sendiri kan, dari pihak si Metallica, dan emang mereka benar-benar mikirin performnya juga, mikirin kayak gimana, terus lightingnya juga sangat bagus, dan ada jeda sekian sentimeter aja tuh dipindahin, pokoknya sempat miring atau apa gitu, nah itu dipindahin. Dan gue suka banget permainan lighting, gue tuh anaknya emang ngebaca lighting banget, dan gue sangat seneng kalau di panggung tuh gue menemukan orang lighting emang bagus. Dan tuh emang ada beberapa orang di sini yang emang gue kalau ketemu dia kayak ada lo, gue seneng banget, pasti kayak gitu. Pernah nggak lu dapat panggung yang biasa-biasa? Banyak. Panggung sunatan juga ada kali. Itu gimana tuh ngatasinnya? Kata tadi kan lu sukanya panggung yang tata lampunya bagus. Iya, dan tapi kalau yang minim bagaimana? Gue tuh jarang pakai flash. Oke. Iya, gue nggak ada flash ya. Iya. Ada sih sebenarnya flash gue. Terus nggak pernah lo bawa tuh kalau stage? Dibawa, cuman kayak gue sangat minimal melakukannya, kecuali kayak gigs kecil atau apa. Plus sangat ngebantu karena kan lightingnya juga minim segala macem. Nah itu tergantung tempat atau apa, tapi gue meminimalisasi pakai flash sih. Tips yang baru mulai mau moto foto konser, stage fotografi, apa tips lo? Tipsnya ya jangan takut untuk mencoba sih. Biasanya awal suka pakai takut nyoba-nyoba foto, terus kayak gimana sih caranya bisa kenal artis ya, lo harus banyakin pergaulan, main-main di sekitar lingkup situ, dan pede aja ngepost foto lo segala macam, tag-tagin aja tuh artisnya gitu, kirim-kirim foto-foto lo, karya-karya lo. Oke. Dan yang pasti nggak usah minder sama alat ya? Iya, itu juga salah satu concern banget ya, gue selalu ngomong kalau gue ada workshop atau apa, ada ketemu orang atau gimana, mereka kayak, tapi kan alat saya jelek kak, bukan masalah alat kok, asal lo bisa menyiasati alat yang lo pakai dan lo mengenal diri lo dengan baik, itu juga lo akan menghasilkan foto yang bagus. Halo, gue Renda Rais, musik dan potret fotografer untuk I Got Your Back episode 4. Ya, kalian tadi udah nonton interview gue di episode keempat I Got Your Back sama Renda Rais, seorang music photographer. Sempat juga jadi official untuk Seringai dan juga kalau nggak salah masih jadi official photographer untuk Tulus. Kalian sudah dengar interviewnya, pendapat Renda soal fotografi dan juga tentang fokusnya tentang konsep fotografi dan juga ketertarikannya di dunia analog fotografi, karena dia juga sempat sama teman-temannya bikin Shutter and Button, sebuah lab developing untuk film di Jakarta Selatan. Dan semoga interview di episode keempat kali ini bisa berguna buat kalian, bisa ngasih insights lebih banyak lagi buat kalian yang berminat untuk fotografi dan khususnya untuk konsep fotografi. Dan nantikan terus episode ke berikutnya, episode kelima di I Got Your Back. Nanti kita tungguin aja bulan depan ya. Terus juga buat teman-teman yang suka dengan video tadi, kalian bisa klik like di bawah atau mungkin kalian bisa subscribe ke channel I Got Your Back dan juga kasih komen. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kasih komen. Dan thank you, I'll see you on the next episode I Got Your Back. Till next month. Thank you. Bye.